Suara hujan rintik-rintik terdengar di latar belakang. Aku berbicara dengan suara yang pelan, seolah berbisik. Ada satu warung sate di Madura yang mulai viral, bukan karena satenya enak, tapi karena yang beli, bukan manusia. Aku merinding pertama kali dengar cerita ini. Semua bermula dari seorang pengemudi ojek online yang dapat orderan aneh pas sahur. Warungnya kecil, tersembunyi di pinggir jalan sepi. Tapi anehnya, warung itu selalu ramai setiap dini hari, jam 2 atau 3 pagi. Tapi, nggak ada suara orang. Warung itu hanya diterangi lampu kuning redup. Ada seorang bapak tua yang bakar sate dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Sesekali, terlihat bayangan duduk di meja-meja warung, tapi pas dilihat lebih dekat, kursinya kosong. Dan ini yang bikin bulu kuduk berdiri. Si pengemudi ojek online ini penasaran, siapa sebenarnya pelanggan-pelanggan warung sate sahur itu? Kenapa setiap habis azan subuh, warung itu langsung tutup mendadak? Dan kenapa orang-orang sekitar melarang keras untuk mampir ke sana? Malam itu, dia memutuskan buat cari tahu sendiri. Tapi dia nggak pernah muncul lagi. Namanya Roni. Dia pengemudi ojek online yang sering narik sampai larut malam. Malam itu, sekitar jam 2:30 pagi, dia dapat orderan aneh, pick up makanan dari warung sate sahur. Awalnya, Roni nggak curiga. Dia pikir ini cuma warung biasa yang jualan buat orang-orang yang sahur. Tapi waktu dia cek titik lokasinya, warung itu ada di daerah yang terkenal angker, dekat perkebunan tua yang jarang dilewati orang. Aneh, sejak kapan ada warung di sana? Tapi karena butuh uang, Roni tetap jalan. Semakin dekat ke lokasi, hawa malam terasa makin dingin, nggak wajar. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang bertiup pelan. Lampu jalan pun jaraknya berjauhan, bikin suasana makin gelap. Begitu sampai, warung itu terlihat kecil, berdiri sendirian di pinggir jalan. Lampu kuning redup menerangi area tempat duduknya, tapi nggak ada satupun pelanggan. Yang ada cuma asap tebal dari pembakaran sate, mengepul ke udara seperti kabut tipis. Seorang pria tua berdiri di belakang gerobak, membakar sate dengan gerakan lambat. Wajahnya dingin, pucat, dan matanya kosong menatap bara api. Roni menghampiri dan mengonfirmasi pesanannya. Tanpa banyak bicara, si bapak mulai menyiapkan sate. Tapi Roni mulai merasa ada yang aneh. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam bergerak di antara meja-meja kosong. Saat dia berani menoleh, nggak ada siapa-siapa. Angin malam bertiup lebih kencang. Roni merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia mulai merasa nggak nyaman dan mengecek ponselnya, berharap pesanan cepat selesai. Tapi pas dia lihat nama pemesan di aplikasi, nama itu bukan nama manusia. Tangan Roni mendadak gemetar saat melihat nama pemesan di aplikasi. Nama itu bukan nama biasa. Tulisan di layarnya terlihat seperti huruf acak, seperti kode aneh yang nggak bisa dibaca. "Bang, ini pesanan atas nama siapa ya?" Suara Roni bergetar, tapi dia tetap berusaha bersikap santai. Bapak penjual sate itu diam sejenak. Tanpa menoleh, dia hanya berkata pelan, "Nggak perlu tahu. Ambil aja. Udah dibayar." Roni menelan ludah. Dibayar? Dia nggak ingat melihat notifikasi pembayaran masuk. Tapi benar saja, di aplikasinya, status pesanan sudah lunas. Perasaannya makin nggak enak. Di sekelilingnya, suara angin malam terasa makin sunyi. Bahkan jangkrik pun seakan berhenti berbunyi. Saat bapak itu menyerahkan plastik berisi sate, Roni melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya meremang. Tangan si bapak penuh luka sayatan. Tapi bukan luka biasa. Ada ukiran aneh di kulitnya, seperti simbol-simbol kuno. Darah segar masih merembes di beberapa bagian, tapi si bapak tetap bersikap seolah itu bukan masalah. "Hati-hati di jalan," ucapnya dengan suara datar. Tanpa berpikir panjang, Roni langsung masuk ke motornya dan menyalakan mesin. Tapi sebelum dia bisa tancap gas, dia sempat melirik kaca spion. Dia melihat ada sosok yang duduk di salah satu meja. Padahal, barusan meja itu kosong. Lebih parahnya lagi, sosok itu sedang menatapnya langsung, dengan mata yang berkilat merah di kegelapan. Roni langsung tancap gas, tapi hatinya berdebar kencang. Dia belum tahu, perjalanan mengantar sate ini akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Roni mengendarai motornya sekencang mungkin. Jalanan sepi, hanya diterangi cahaya bulan samar yang terselip di balik pepohonan. Tapi meski sudah menjauh dari warung, perasaan aneh itu tidak hilang. Angin terasa semakin dingin. Jantungnya masih berdetak kencang sejak melihat sosok bermata merah di kaca spion. Tapi dia mencoba menenangkan diri. "Udah, Ron, mungkin cuma halusinasi. Udah hampir subuh, mungkin lo kecapean," gumamnya pelan. Tapi saat melihat speedometer motornya,
dia menyadari sesuatu yang bikin darahnya berdesir. Motornya terasa lebih berat. Seakan ada yang duduk di belakangnya. Ronnie mencoba melirik kaca spion lagi, tapi yang dia lihat hanya jalanan kosong di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa motornya terasa seperti membawa beban tambahan? Tiba-tiba, di telinganya terdengar suara napas pelan. Hahaha. Ronnie langsung kaget. Dia jelas sendirian. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi suara napas itu jelas terdengar. Pelan, berat, dan terlalu dekat. Seolah ada yang menempel di belakang kepalanya. Tangannya mencengkeram setang motor erat. Otaknya berteriak menyuruhnya untuk tidak menoleh. Jangan lihat, jangan lihat. Tapi manusia selalu punya rasa penasaran. Dengan perlahan, dia menggerakkan matanya ke kaca spion, dan di sana, dia melihatnya. Sosok itu duduk di belakangnya. Wajahnya hitam legam, matanya besar dan merah, mulutnya menyeringai lebar dengan gigi runcing yang meneteskan cairan hitam pekat. Kepalanya miring, seolah menikmati ketakutan Ronnie. Satenya, buat aku, kan? Suara itu berbisik. Ronnie langsung berteriak, membanting setir motornya ke sisi jalan. Motor terguling keras. Tubuhnya terlempar ke tanah berdebu. Kepalanya pusing, tapi dia buru-buru bangkit dan melihat ke sekeliling. Sosok itu sudah tidak ada. Tapi plastik sate yang tadi dia bawa, sekarang kosong. Satenya hilang. Di tanah, hanya tersisa bungkusan plastik yang sobek, dan bercak darah hitam yang mengering di aspal. Apa yang sebenarnya dia antar? Ronnie terduduk di tanah, napasnya memburu. Tenggorokannya terasa kering, dan tangannya masih gemetar hebat. Dia menatap plastik sate yang kosong. Siapa yang mengambilnya? Atau, lebih tepatnya, apa yang memakannya? Bau anyir samar menguar di udara. Dia mendekatkan wajah ke bungkusan yang tersisa dan menyadari sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di dalam plastik itu, masih ada tulang belulang. Tapi bukan tulang ayam atau kambing seperti sate biasa. Bentuknya kecil, panjang, seperti tulang jari manusia. Ronnie langsung terdorong mundur, rasa mual memenuhi perutnya. Dia ingin kabur, ingin meninggalkan semuanya di sini dan pura-pura tidak pernah menerima orderan ini. Tapi saat dia mengambil ponselnya, layarnya mati. Tidak peduli seberapa keras dia menekan tombol power, ponselnya tidak merespons. Bahkan lampu motor yang sebelumnya menyala redup kini ikut padam. Dia terjebak di tengah jalan sepi dengan tubuh yang masih bergetar. Dan saat itulah dia mendengar sesuatu. Kembalikan. Suara itu pelan. Seperti berbisik langsung di belakang telinganya. Ronnie membeku. Dia tidak berani menoleh, tapi matanya menangkap sesuatu dari sudut pandangannya. Sebuah bayangan tinggi, berdiri di tengah jalan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi dia bisa merasakan sorot matanya yang tajam, menembus punggungnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Seperti ada yang merangkak naik di punggungnya. Jari-jari panjang, dingin, dan kasar mulai mencengkeram pundaknya. Kuku-kuku tajam itu menekan kulitnya perlahan, seperti sengaja menikmati rasa takutnya. Kembalikan. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih dekat. Ronnie tidak tahan lagi. Dengan seluruh tenaga, dia mendorong dirinya bangkit dan berlari tanpa melihat ke belakang. Di tengah langkahnya yang panik, dia melihat cahaya dari kejauhan, lampu jalan besar yang menandakan dia sudah mendekati area pemukiman. Tapi sebelum dia bisa sampai ke sana, sebuah tangan kurus, panjang, dan menghitam menjulur dari kegelapan, mencengkeram kakinya. Ronnie tersandung. Dia terjatuh dengan wajah mencium tanah berdebu. Dan sebelum kesadarannya hilang, dia mendengar tawa pelan di telinganya. Satenya enak. Ronnie terbangun dengan napas tersengal. Kepalanya sakit, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya masih kacau. Perlahan, dia mencoba mengumpulkan kesadaran. Dia tergeletak di atas tanah keras, tapi ini bukan jalan raya tempat dia jatuh tadi. Dia berada di dalam sebuah ruangan gelap. Dindingnya dari kayu tua yang lapuk. Udara di sekitarnya terasa lembab, bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Hanya ada sedikit cahaya remang dari celah-celah papan, cukup untuk melihat keadaan sekelilingnya. Dan saat dia melihat ke depan, tubuhnya langsung membeku. Di sudut ruangan, ada sesajen berserakan. Kepala ayam yang sudah mengering, kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, dan yang paling membuat perutnya mual, tulang-tulang kecil yang ditata rapi dalam bentuk lingkaran. Beberapa tulang itu masih terbungkus sisa daging. Ronnie buru-buru bangkit, berusaha mencari jalan keluar. Tapi sebelum dia bisa melangkah, dia mendengar suara langkah kaki dari luar. Shrek, Shrek. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan mendekati ruangan ini. Jantungnya berpacu cepat.
Dia buru-buru mencari tempat bersembunyi dan melihat ada lemari kayu tua di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, dia merayap masuk dan menutup pintunya perlahan, menyisakan celah kecil untuk mengintip. Pintu ruangan itu berderit terbuka. Ronnie menahan napas. Dari celah lemari, dia melihat bapak penjual sate sahur berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini, ada yang berbeda darinya. Bapak itu tersenyum. Senyuman lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Giginya hitam dan tajam, seperti tidak pernah digunakan untuk makan makanan normal. Di tangannya, dia membawa sebilah pisau panjang yang masih meneteskan sesuatu. Darah. Sudah bangun, ya? Bapak itu berbisik, suaranya terdengar penuh kegembiraan yang mengerikan. Ronnie menggigit bibirnya, berusaha sekuat tenaga agar tidak mengeluarkan suara. Tapi yang membuatnya benar-benar hampir kehilangan akal sehat adalah saat bapak itu berbalik. Di belakang punggungnya, ada sesuatu yang ikut menempel di tubuhnya. Sosok kurus, menghitam, matanya merah menyala. Tubuhnya bengkok dengan tangan panjang yang mencengkeram erat bahu si bapak. Kepalanya menoleh ke kiri, ke kanan, seakan sedang mencari sesuatu. Lalu, perlahan, sosok itu mengendus udara. Dia, di sini. Ronnie merasakan tenggorokannya tercekat. Dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi sebelum dia bisa berpikir untuk lari, pintu lemari tempatnya bersembunyi terbuka dengan keras. Sosok itu menatapnya langsung. Dan tersenyum. Ronnie tidak bisa bergerak. Sosok itu menatapnya dari balik pintu lemari, mata merahnya menembus kegelapan seperti bara api. Dia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bapak penjual sate masih berdiri di tengah ruangan, senyum lebarnya semakin mengerikan. Sudah waktunya makan, katanya pelan, sambil mengangkat pisau panjang di tangannya. Ronnie panik. Mereka akan membunuhnya. Dia langsung menghentakkan kaki ke dinding lemari dan menendang pintu dengan seluruh tenaganya. Pintu kayu itu terlempar, mengenai sosok menghitam di depannya. Tanpa pikir panjang, Ronnie berlari ke arah pintu keluar. Dia harus kabur. Tapi sebelum dia bisa menyentuh gagang pintu, tubuhnya ditarik dengan kekuatan luar biasa. Jari-jari panjang dan kurus mencengkeram lehernya. Ronnie meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Sosok hitam itu kini ada di hadapannya, wajahnya begitu dekat hingga Ronnie bisa mencium bau busuk yang menjijikkan. "Kamu lapar juga, kan?" bisik sosok itu. Ronnie menggeleng keras, air matanya hampir jatuh. Bapak penjual sate berjalan mendekat, masih dengan senyum mengerikannya. Di tangannya kini ada sebuah piring. Piring itu berisi sate. Tapi bukan sembarang sate. Dagingnya kehitaman, mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Di salah satu tusuk satenya, ada sesuatu yang menyerupai jari manusia. Ronnie hampir muntah. "Makan." Suara bapak itu terdengar seperti perintah. Ronnie menggeleng lagi. Tapi tiba-tiba, cengkeraman di lehernya semakin erat. Sosok hitam itu kini membuka mulutnya lebar-lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari dalam mulutnya, suara dengusan lapar terdengar jelas. "Kalau kamu tidak mau makan," bapak itu berbisik sambil menatapnya tajam, "maka kamulah yang akan dimakan." Jantung Ronnie seakan berhenti berdetak. Dia hanya punya satu pilihan. Makan, atau dimakan. Ronnie tidak punya pilihan. Jari-jari kurus yang mencengkeram lehernya semakin erat, membuatnya sulit bernapas. Mata merah sosok hitam itu menatapnya tanpa berkedip, sementara bapak penjual sate masih tersenyum, menyodorkan piring berisi sate mengerikan itu. "Makan," bapak itu mengulang, suaranya lebih tegas. Dengan tangan gemetar, Ronnie mengambil salah satu tusuk sate. Bau anyirnya begitu menusuk, membuat perutnya bergejolak. Dia tahu itu bukan daging biasa. Dia menelan ludah, jari-jarinya berkeringat. Kalau dia tidak makan, dia tahu apa yang akan terjadi. Perlahan, dia membuka mulut dan mendekatkan sate itu ke bibirnya. Lalu, dia bertindak. Dalam sepersekian detik, Ronnie menghantamkan tusuk sate itu ke tangan sosok hitam yang mencekiknya. Sosok itu merong keras, melepaskan cengkeramannya. Ronnie jatuh tersungkur, napasnya tersengal, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tanpa menunggu, dia menyambar piring sate dan melemparkannya ke arah bapak penjual sate. Piring itu pecah di lantai, sate-sate berserakan, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok hitam itu berteriak marah, bukan pada Ronnie, tapi pada bapak penjual sate. "Kau membuang makananku," raungnya dengan suara serak dan dalam. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arah bapak penjual sate. Ronnie membeku. Dalam kegelapan,
dia bisa melihat sosok itu mencengkeram kepala si bapak dan mulutnya terbuka lebih lebar, jauh lebih lebar dari seharusnya. Lalu, dia menggigit. Suara daging terkoyak memenuhi ruangan. Bapak penjual sate menjerit, tapi hanya sebentar. Dalam hitungan detik, dia tidak lagi bergerak. Ronnie tahu ini kesempatannya. Dengan sisa tenaga, dia berlari ke pintu, mendorongnya sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka, dan dia langsung berlari keluar. Udara malam terasa dingin di kulitnya. Dia tidak tahu di mana dia berada, tapi dia tidak peduli. Dia hanya terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak kencang, kakinya berlari sekencang mungkin. Sampai akhirnya, dia melihat jalan besar dan lampu-lampu kota. Dia sudah selamat. Atau, begitulah yang dia pikirkan. Epilog, sate terakhir. Seminggu setelah kejadian itu, Ronnie masih dihantui mimpi buruk. Dia tidak pernah kembali ke warung sate itu, dan dia tidak pernah cerita ke siapapun tentang apa yang terjadi. Tapi suatu malam, saat dia duduk di kamar dan mencoba melupakan semuanya, ponselnya berbunyi. Ada satu notifikasi masuk dari aplikasi ojek online. Satu pesanan masuk. Warungnya masih sama. Dan di bagian nama pemesan, hanya ada satu kata. Ronnie.